Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk semua anak-anak hebat. Kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA untuk kelas 8. Untuk pagi ini Bapak akan sampaikan materi 3.4, yaitu fungsi dan struktur alat-alat tumbuhan. Dalam belajar nanti kita akan mempelajari bagaimana fungsi dan bagian alat tumbuhan seperti bunga, buah, biji, akar, daun. Jadi itu yang akan kita sampaikan pagi ini. Tumbuhan adalah organisme penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Coba kita lihat kembali. Kita makan nasi, makan buah-buahan, makan sayuran, minyak goreng, mentega. Dari apa itu? Tentunya dari tumbuhan, bukan? Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan itu sendiri untuk memperoleh makanannya? Tumbuhan memperoleh makanan dengan cara mencari sendiri dari bahan-bahan anorganik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan slide berikut ini. Struktur tumbuhan secara umum, tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Hal ini hanya ada pada tumbuhan Angiospermae. Kebanyakan akar tumbuh di dalam tanah, sedangkan batang, daun, dan bunga ada di permukaan tanah. Namun, ini tidak selalu. Coba diskusikan dengan temanmu. Adakah tumbuh-tumbuhan yang organnya, daunnya, buahnya, batangnya ada di dalam tanah? Demikian juga sebaliknya, akar tidak mesti harus di dalam tanah. Coba cari tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar yang ada di permukaan tanah. Sekarang kita lihat sama-sama struktur akar pada Angiospermae. Ada dua macam, yaitu pada dikotil dan monokotil. Sistem perakarannya berbeda. Untuk dikotil dengan perakaran tunggang dan monokotil dengan perakaran serabut. Akar menyerap air dan zat-zat organik untuk dikumpulkan dan dimasak di daun dalam proses fotosintesa. Akar selain itu juga berfungsi menegakkan batang. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Mari kita lanjutkan dengan melihat struktur batang. Di dalam batang berisi jaringan pengangkut, yaitu pembuluh tapis atau floem dan pembuluh kayu atau silim. Pembuluh kayu bertugas untuk melanjutkan mengangkut air dan garam mineral dari tanah untuk dibawa ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Sedangkan pembuluh tapis digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis untuk dibagikan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Kita lanjutkan dengan fungsi dari batang ini. Tadi sudah disebutkan, batang bertugas mengangkut bahan yang akan dimasak ke daun dan juga mengangkut hasil-hasil dari fotosintesis. Batang juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan seperti juga pada akar yang tadi sudah kita sebutkan. Kita lanjutkan melihat struktur daun. Daun merupakan kelanjutan dari batang. Daun berbentuk melebar, berwarna hijau karena di dalamnya terdapat klorofil, yaitu jaringan yang penting dalam proses fotosintesis atau proses memasak makanan. Seperti juga akar dan batang, daun juga berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan cadangan makanan.
Organ akar, batang, dan daun pada tumbuhan merupakan organ vegetatif yang artinya berfungsi sebagai alat vegetatif atau hanya sebagai alat pertumbuhan. Satu lagi hal yang ada pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Bunga merupakan organ yang berfungsi sebagai organ generatif karena di dalam bunga akan menghasilkan biji yang merupakan calon individu baru yang dihasilkan dari proses perkawinan. Untuk tambahan, marilah kita saksikan bagaimana, di mana, dan tempat tumbuhnya dari organ-organ tumbuhan yang tadi sudah dibahas menurut fungsinya. Pohon pisang. Coba sebutkan di mana batang pohon pisang. Batang pohon pisang itu ada pada bonggolnya, sedangkan yang kelihatan oleh kita tegak di atas permukaan itu hanyalah merupakan batang semu atau yang disebut pelepah daun. Pohon jahe, di manakah batangnya? Batang pohon jahe adalah rizomanya atau yang ada tumbuh di dalam tanah. Pohon kentang, bagian dari organ apakah yang merupakan umbi kentang? Betul sekali, umbi kentang itu adalah batang yang berubah fungsi sebagai cadangan makanan. Tumbuhan singkong, bagian dari organ apakah yang menjadi umbi pada singkong? Benar, umbi singkong adalah perubahan dari akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Pohon bawang, coba sebutkan umbi bawang berasal dari organ apa? Tepat sekali, umbi bawang adalah daun yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Pohon kacang tanah, kacang yang kita makan setiap hari berasal dari apakah itu? Apakah dari akar, batang, atau daun, atau organ lain yang berubah fungsi sehingga tumbuh di dalam tanah? Sangat tepat. Biji kacang tanah adalah perubahan dari bunga yang di situ terdapat biji atau calon individu baru, bukan dari akar, batang, maupun bunga. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berikan komentar, like, dan subscribe-nya.